Selamat datang di Gua Maria Lourdes Katedral Jakarta. Sahabat terkasih, menurut tradisi Gereja Katolik, bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Untuk itu, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama berziarah ke katedral. Selain berziarah ke Gua Maria, saya juga akan mengajak kita sama-sama melihat ada apa saja di Gereja Katedral Jakarta. Ikuti terus perjalanan saya bersama teman-teman dari Legio Maria, Paroki Kalideres. Gereja Katedral Jakarta merupakan simbol kerukunan umat beragama karena letaknya berhadap-hadapan dengan Masjid Istiqlal. Gereja Katedral diberi nama Gereja Santa Maria diangkat ke surga, yang mana khusus didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria. Gereja Katolik ini dibangun pada tahun 1861 dengan gaya neogotik, mengadopsi bangunan dari gereja lain di Eropa. Untuk itu, kita akan berziarah ke Gua Maria Lourdes di Gereja Katedral Jakarta. Saat ini, saya bersama rekan-rekan dari Legio Maria, Paroki Kalideres untuk berziarah ke Gua Maria Katedral di Jakarta. Gua Maria ini dibangun menyerupai Gua Masabel, tempat Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes, Prancis. Konon, di bawah patung Bunda Maria terdapat batu asli yang dibawa dari Lourdes. Dan suasana Gua Maria di katedral ini terasa sangat sejuk karena dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan asli. Sahabat terkasih, Gereja Katolik memiliki tradisi yang istimewa, yaitu mendedikasikan bulan Mei dan Oktober untuk suatu devosi. Devosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria mendapatkan perlakuan khusus dalam Gereja Katolik. Ada 2 bulan dalam setahun yang didedikasikan khusus untuk Bunda Maria, yaitu bulan Mei disebut sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Kedua-duanya didedikasikan untuk Bunda Maria. Ada 4 peristiwa Rosario pada bulan Rosario, yaitu peristiwa gembira, sedih, mulia, dan terang. Sahabat terkasih, kita akan memasuki kapel adorasi. Adorasi adalah suatu tempat di mana umat Katolik dapat mendekatkan diri kepada Yesus secara pribadi dan lebih intensif. Adorasi dari bahasa Latin ador, yang berarti menyembah. Singkatnya adalah devosi terhadap sakramen Maha Kudus, di mana sakramen dieksposisi dalam monstran. Ruangan ini sangat tenang dan nyaman bagi yang benar-benar mencari jawaban dari Tuhan atas segala kegundahan serta masalah yang ada. Patung Pieta menggambarkan adegan perawan Maria menggendong Yesus Kristus putranya setelah diturunkan dari salib. Yesus yang sudah tidak bernyawa dipangku oleh ibunya. Ini merupakan momen yang sangat emosional bagi perawan Maria. Di dalam katedral kita dapat melihat 14 lukisan bercerita yang dinamakan Taman Salib. Jalan Salib merupakan devosi yang berpusat pada renungan kisah sengsara Tuhan. Biasanya dilakukan secara berkelompok dan diselingi dengan nyanyian kisah sengsara. Tradisi Jalan Salib sudah dilakukan sejak lama, sejak abad keempat atau zaman Kaisar Konstantin, peziarah berdoa
merenungkan kesengsaraan Yesus di sepanjang jalan yang disebut Via Dolorosa. Hal yang menarik yang kita tidak jumpai di beberapa gereja adalah mimbar khotbah. Pada zaman dahulu, mimbar khotbah digunakan ketika belum ada pengeras suara. Zaman dahulu belum ada mikrofon sehingga pastor akan naik ke situ sehingga suaranya terdengar di satu gereja. Oleh karena bagian atas mimbar itu melengkung. Mimbar ini dipakai setiap 1 tahun sekali saat Minggu Palma atau minggu sebelum Jumat Agung, tetapi sekarang sudah menggunakan mikrofon. Kita bisa saksikan pada mimbar khotbah ini terdapat papan yang melengkung, gunanya sebagai pantulan suara seperti sebuah kerang raksasa. Benda-benda kuno lainnya yang menarik adalah alat musik yang bernama orgel pipa. Alat musik ini sudah ada sejak tahun 1900. Dan yang menarik, alat musik ini seperti piano, namun baru bisa mengeluarkan suara ketika mesin anginnya dinyalakan. Ambo atau mimbar sabda berasal dari bahasa Yunani yang artinya naik, bergerak dari bawah ke atas. Biasanya mimbar ini digunakan oleh lektor dalam membawakan bacaan, kemudian Injil oleh imam, dan juga mazmur tanggapan oleh pemazmur. Bagian tengah merupakan altar utama, bagian kiri adalah altar Maria, dan bagian kanan adalah altar Santo Yosef. Pada pilar sebelah kiri terdapat patung Ignatius de Loyola dan sebelah kanan patung Santo Franciscus Xaverius. Bunda segala suku merupakan wujud cinta Indonesia. Altar utama dibuat pada akhir abad ke-19 di negeri Belanda. Pada bagian belakang terdapat tabernakel di bagian tengah, merupakan tempat roti hidup. Di atasnya terdapat salib Yesus dijaga oleh 2 malaikat yang melambangkan kemuliaan Tuhan. Sahabat terkasih, inilah Museum Katedral yang terbuka untuk umum dari hari Selasa hingga hari Sabtu, mulai pukul 10 hingga pukul 16. Sedangkan hari Minggu dibuka pukul 12 hingga pukul 16. Khusus pada hari Senin, museum ini ditutup. Museum Katedral adalah museum yang memiliki koleksi benda-benda umat Katolik yang menjelaskan sejarah dan perkembangan agama Katolik di Nusantara. Pembuatan Museum Katedral ini diprakasai oleh pastor kepala katedral pada waktu itu, yaitu Pastor Rudolf Kures. Di museum ini, kita dapat lebih mengenal para uskup yang memimpin Keuskupan Agung Jakarta dari masa ke masa. Saat ini, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo yang pada tanggal 22 Agustus 2022 merayakan 25 tahun tahbisan episkopal sebagai uskup. Sahabat terkasih, katedral yang artinya tahta uskup menjadi nama dari gereja ini. Ornamen utamanya adalah salib dengan panjang 60 meter dan lebar 20 meter. Gereja ini dilengkapi dengan 3 menara besi. 2 menara tampak menjulang dengan ketinggian 60 meter. Jika dilihat, 2 menara ini memang mirip, namun saat didekati akan terlihat perbedaannya. Menara yang bentuknya seperti benteng diberi nama Menara Benteng Daud.
sebagai lambang perlindungan Bunda Maria dari kegelapan. Sedangkan menara yang dilengkapi dengan jam yang sampai saat ini berfungsi dengan baik dinamai Menara Gading, melambangkan kesucian Bunda Maria. Ada satu lagi, Menara Angelus Dei atau Menara Malaikat Tuhan. Letaknya berada di tengah di antara dua garis yang membentuk salib. Menara ini mempunyai tinggi 45 meter. Pada pintu masuk utama katedral terdapat patung Bunda Maria dengan tulisan yang artinya semua keturunan menyebut aku bahagia. Selain itu, ada juga batu pualam yang berisi informasi mengenai gereja yang didirikan oleh arsitek Marius Ulwich 1899 sampai 1901. Maria Bunda segala suku adalah penggambaran Bunda Maria dengan unsur-unsur kebudayaan dari berbagai suku di Indonesia. Penggambaran ini terilhami dari keberagaman dan semangat nasionalisme Indonesia. Melalui penggambaran ini, umat Katolik percaya bahwa Bunda Maria dapat menjadi penerang bagi segala suku bangsa di Indonesia. Sahabat terkasih, tidak terasa kita akan mengakhiri perjalanan ziarah Gua Maria Katedral. Tepat di depan gereja katedral terdapat Masjid Istiqlal Jakarta. Perjalanan selanjutnya kita akan menuju ke tempat kuliner legendaris Ragusa yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Nah, sahabat terkasih, demikianlah perjalanan kami bersama-sama mengunjungi Gua Maria sambil berekreasi menuju ke tempat legendaris kuliner di Jakarta yang terkenal adalah Ragusa. Sahabat terkasih, demikianlah perjalanan ziarah kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi untuk lain kesempatan.